Halo semua, selamat datang pada sesi AWS Minutes the Cloud. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya adalah Solution Architect di Amazon Web Services Indonesia untuk public sector. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik tentang bagaimana kita bisa memilih database yang sesuai dengan karakteristik aplikasi kita. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk sharing bagaimana pelanggan bisa mendapatkan nilai lebih dari data yang mereka punya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah pemilihan database yang sesuai dengan karakteristik pada aplikasi mereka. Yang kedua, tren atau kecenderungan untuk memilih ke arah fully managed database. Dan yang ketiga adalah mencoba untuk lepas dari sebuah legacy database. Mari kita masuk ke sesi atau topik yang lebih dalam, yaitu apa itu membuat sebuah aplikasi yang modern. Seperti yang kita bisa lihat, pertumbuhan pengguna di era digital transformasi seperti sekarang berkembang dengan pesat dan bahkan bisa bertumbuh secara eksponensial. Seiring bertumbuhnya dengan jumlah pelanggan, maka hal itu berdampak terhadap kapasitas data yang harus disimpan. Di sini kita bisa membutuhkan dari terabyte atau bahkan petabyte storage yang kita perlukan untuk menyimpan data tersebut. Dengan semua pertimbangan tersebut, maka diharapkan dari sisi aplikasi, sisi user experience-nya akan tetap terjaga. Nah, disinilah pentingnya bahwa aplikasi yang kita buat harus bisa melakukan scaling sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya, sebuah perusahaan atau organisasi akan membutuhkan investasi yang tidak sedikit, bisa jutaan dolar untuk melakukan investasi hardware dan juga software beserta license, dengan harapan mereka akan sukses dengan investasi tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, model tersebut tidaklah tepat untuk diterapkan di era digital revolusi seperti sekarang. Namun, model yang lebih cocok untuk diterapkan adalah model yang pay as you go, yaitu kita bayar sesuai dengan kebutuhan dari pemakaian kita. Di AWS, kita akan diberikan beberapa pilihan, dengan harapan pilihan tersebut bisa menghemat cost kita, lebih produktif, dan juga bisa meningkatkan dari sisi user experience. Dari segi database, kita bisa bagi menjadi 2, yaitu relational database dan juga non-relational database. Nah, kita akan coba lihat satu persatu, sesuai yang ada di layar. Yang pertama, kita bisa mulai dari kategori workload. Jika workload kita membutuhkan data yang sifatnya saling mempunyai integriti satu sama lain, maka kita bisa menggunakan relational database, yaitu Amazon Aurora dan juga Amazon RTS. Kemudian jika kita membutuhkan key value pair data, maka kita bisa menggunakan Amazon DynamoDB. Kemudian jika kita membutuhkan penyimpanan data dalam bentuk dokumen seperti JSON, maka kita bisa menggunakan Amazon Document DB. Kemudian jika kita membutuhkan ultra low latency, maka kita bisa menggunakan in-memory database, yaitu Amazon Elasticsearch. Kemudian jika data yang kita punya jumlahnya sangat besar, kemudian saling mempunyai ketergantungan satu dengan yang lain, kita bisa menggunakan Graph Database, yaitu Amazon Neptune. Kemudian bagi para pengguna IoT, mereka bisa menyimpan data mereka dalam bentuk time series dengan menggunakan Amazon TimeStream. Dan bagi penggiat blockchain, mereka bisa menggunakan Amazon QLDB. Dan bagi kita yang membutuhkan high speed processing data, seperti halnya data-data untuk alat-alat berat, maka kita bisa menggunakan wide column database, yaitu Keyspace dengan managed Cassandra. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa ada kecenderungan dari customer untuk beralih ke arah fully managed database, di mana dengan
beralih ke fully managed database, mereka bisa mendapatkan sebuah nilai yang lebih, yaitu mereka cukup fokus kepada data dan juga skema mereka, dan memangkas waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operation dan maintenance terhadap infrastruktur di atas database tersebut. Banyak sekarang aplikasi yang dibangun di atas sebuah legacy database, di mana pelanggan harus terikat kepada sebuah license, kemudian audit di license tersebut, dan juga kontrak yang ada di dalamnya. Hal tersebut mendorong pelanggan untuk melakukan sebuah transformasi ke arah open database, yaitu menggunakan MySQL, Postgre, dan juga MariaDB. Bagaimanapun juga, kita selalu mendengarkan feedback dari pelanggan kita tentang bagaimana open database bisa mereka gunakan dan memiliki kemampuan yang sebanding dengan komersial database. Untuk itulah, kita perkenalkan yang namanya Amazon Aurora, yaitu sebuah relational database yang kompatibel dengan MySQL dan juga PostgreSQL dengan sangat cost efisien. Aurora mempunyai performance yang 5 kali lebih baik daripada standar MySQL dan juga 3 kali lebih baik daripada standar PostgreSQL. Dengan kombinasi antara performance, security, availability, durability, kita bisa mendapatkan kemampuan yang sebanding dengan komersial database pada umumnya. AWS memberikan layanan database service yang beragam. Dengan layanan tersebut bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, mulai dari relational database sampai ke non-relational database. Dan kita juga selalu berusaha dengan senang hati untuk membantu pelanggan kita melakukan migrasi ke cloud. Ada 3 cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dengan menggunakan Amazon Database Migration Service, kemudian yang kedua dengan menggunakan AWS Professional Service dan juga AWS Partner. Yang ketiga, Database Freedom Program. Jadi untuk memfasilitasi pelanggan yang ingin berpindah dari legacy database mereka ke arah Amazon Aurora. Sebagai penutup, kita akan selalu melakukan iterasi terhadap proses-proses yang sudah kita jelaskan sebelumnya untuk membantu pelanggan kita melakukan inovasi pada dunia digital seperti sekarang. Sekian sesi dari saya, semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari sesi kali ini. Terima kasih.